Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rosi. Saya dari Prodi PAI Ekstensi. Alamat saya adalah Durinan Darungan, Tanggul, Jember. Dan yang terhormat kepada dosen Unikna atau Arosvalia MPT selaku pengempu mata kuliah konseling Islam, bimbingan konseling Islam. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan yang sangat saya cinta dan sayangi. Adapun tugas saya di sini adalah mempresentasikan tentang syarat, tugas, dan tanggung jawab konselor Islam. Apa sih konselor Islam itu? Sekarang kita masuk pada pengertian konselor Islam. Adapun konselor Islam adalah seorang profesional yang memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dan ajaran Islam, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam praktek konseling mereka. Konselor Islam dapat bekerja dengan berbagai masalah. Contohnya, masalah perkawinan, terus konflik keluarga, stres, dan sebagainya. Ini adalah prinsip atau pengertian konselor Islam. Sekarang kita masuk pada tahap-tahapan konselor Islam. Apa? Tahapannya adalah ada syarat konselor Islam, terus yang kedua ada tugas konselor Islam, yang ketiga ada tanggung jawab konselor Islam. Kita masuk pada tahapan pertama. Tahapan pertama yakni syarat konselor Islam. Ada berapa syarat konselor Islam? Yaitu ada 6. Pertama, pendidikan. Kedua, pengetahuan tentang Islam. Ketiga, keterampilan konseling. Keempat, etika profesional. Kelima, pengalaman praktek. Yang keenam adalah sertifikasi atau lisensi. Nah, pembahasan pertama adalah pendidikan. Syarat konselor Islam yaitu di bidang pendidikannya. Pendidikan seorang konselor Islam yaitu harus atau paling tidaknya itu sudah sarjana atau perguruan tinggi, karena dia harus menguasai di dalam bidangnya. Di antaranya yaitu psikologis, terus konseling, studi Islam atau bidang terkait lainnya. Ya, ini adalah syarat di dalam pendidikan seorang konselor Islam. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu pengetahuan tentang Islam. Jadi seorang konselor Islam itu harus memiliki pengetahuan yang kuat atau pengetahuan yang dalam tentang Islam, ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga yaitu keterampilan konseling. Seorang konselor itu harus memiliki keterampilan atau memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap konseling. Yang keempat, etika profesional. Etika profesional adalah seorang konselor itu harus memahami dan menerapkan etika-etika konseling, termasuk kerahasiaan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Ini adalah keterampilan. Ini adalah etika profesional. Terus yang kelima adalah pengalaman praktek. Seorang konselor itu harus memiliki pengalaman praktek atau bisa dikatakan magang dalam lingkup dalam settingan konseling yang relevan dapat menjadi nilai tambah. Ini adalah syarat yang kelima. Terus syarat yang nomor 6 yaitu sertifikasi atau lisensi. Seorang konselor bisa dikatakan harus memiliki sertifikasi atau lisensi. Untuk apa? Karena di berbagai negara itu seorang konselor itu paling tidak memiliki sertifikat untuk bisa menjadi konselor yang legal atau resmi. Jadi ini syarat-syaratnya seorang konselor Islam. Kita masuk pada tahapan kedua,
yakni tugas konselor Islami. Adapun tugas konselor Islami yaitu ada 8. Langsung saja pembahasan pertama, yakni pertama, tugas seorang konselor Islam yaitu memberikan dukungan emosional dan psikologis. Maksudnya gimana? Seorang konselor Islam itu harus memberikan dukungan baik emosional atau psikologis bagi kliennya untuk menyelesaikan masalah atau problematika si klien. Yang kedua, membantu klien dalam menyelesaikan konflik interpersonal. Ini tugas seorang konselor. Baik itu masalahnya dari bidang konflik kekeluargaan, terus konflik pertemanan, atau konflik semacamnya. Yang nomor 3 yaitu menggunakan prinsip-prinsip Islam. Jadi seorang konselor itu tugasnya harus menggunakan prinsip-prinsip Islam. Gunanya apa? Untuk menemukan pemecahan masalah suatu klien. Yang keempat, memberikan nasihat dan bimbingan. Jadi seorang konselor itu tidak hanya menjadi pendengar yang baik atau mendukung emosional si klien, tapi dia harus memberikan nasihat dan bimbingan bagi si klien. Gitu. Dan nasihat tersebut harus sesuai dengan ajaran-ajaran prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap klien. Yang nomor 6, tugas yang nomor 6 yaitu mempromosikan kesadaran. Mempromosikan kesadaran bagi si klien. Yang nomor 7 yaitu menawarkan program konseling. Maksudnya gimana? Seorang konselor harus menawarkan program terhadap si klien, baik itu secara berkelompok atau bimbingan spiritual. Yang nomor 8 itu menjaga kerahasiaan informasi klien. Bagi konselor, tugasnya adalah menjaga informasi atau tentang privasi si klien. Ini suatu tugas dari konselor Islam. Terus tahapan yang ketiga yakni tanggung jawab. Sama seperti yang depan, tanggung jawab konselor Islam yaitu ada 8. Yang pertama, memberikan dukungan emosional. Ini tetap sama yang depan, memberikan dukungan emosional terhadap si klien. Jadi seorang konselor itu bukan hanya jadi pendengar atau bukan hanya memberikan nasihat atau wejangan, tapi dia juga harus memberikan dukungan emosional. Supaya apa? Supaya si klien itu bisa menyelesaikan problematika atau masalahnya. Terus yang nomor 2, menyediakan bimbingan. Yang nomor 2 yaitu menyediakan bimbingan. Maksudnya membantu klien dalam menyelesaikan konflik interpersonal, termasuk seperti masalah dalam hubungan keluarga, perkawinan, atau persahabatan. Ini adalah tanggung jawab seorang konselor. Yang nomor 3 yaitu penggunaan prinsip Islam. Ini tetap masih digunakan oleh seorang konselor. Penggunaan prinsip Islam. Menggunakan prinsip Islam sebagai panduan dalam membantu klien menemukan solusi untuk masalah mereka. Yang keempat, tanggung jawab yang keempat yakni pemahaman ajaran agama. Pemahaman ajaran agama maksudnya gimana? Memiliki pemahaman. Seorang konselor itu harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam untuk memberikan nasihat-nasihat atau bimbingan yang sesuai dan relevan kepada si klien. Jadi seorang konselor itu harus memahami ini, harus
memiliki pemahaman ajaran agama. Yang nomor 5 yaitu penghormatan terhadap kerahasiaan. Ini penting. Karena seorang klien itu mengadu atau konsultasi tentang masalah-masalahnya, baik itu di bidang kekeluargaan atau konflik lainnya, maka tanggung jawab seorang konselor yakni menjaga rahasianya. Yang nomor 6 yakni pemberian bantuan profesional. Seorang konselor itu harus memberikan bantuan atau dukungan yang semaksimal mungkin terhadap si klien. Pemberian bantuan profesional memberikan bantuan profesional yang kompeten dan etis sesuai dengan standar konseling. Terus lanjut kepada yang nomor 7 yakni keterlibatan komunitas. Jadi seorang konselor itu harus terjun kepada suatu komunitas. Tentang keterlibatan komunitas dalam mendukung kesejahteraan mental dan spiritual komunitas muslim secara luas. Jadi seorang konselor itu harus sering terlibat dalam suatu komunitas. Yang nomor 8, pemeliharaan kompetensi. Bagaimana cara seorang konselor itu dalam memelihara kompetensi? Yakni dengan terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan. Jadi seorang konselor itu bukan hanya monoton di bidang itu, enggak. Mereka harus memelihara atau meningkatkan keterampilannya. Jadi poin-poin yang saya bahas dalam presentasi kali ini yakni tentang syarat seorang konselor Islam. Yang kedua, tugas-tugas konselor Islam. Yang ketiga, yakni tanggung jawab konselor Islam. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang patut dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.